Mengapa dalam sejarah panjang peradaban Islam, kita menemukan periode-periode keemasan yang stabil dan adil? Rahasia penting di baliknya adalah penerapan prinsip at-tawazun as-siyasi atau keseimbangan dalam kekuasaan. Bayangkan, kekuasaan itu seperti sebuah timbangan. Jika satu sisi terlalu berat, maka seluruh sistem akan runtuh. Dalam konteks negara, jika eksekutif terlalu kuat tanpa kontrol, lahirnya tirani. Jika legislatif terlalu dominan, pemerintah bisa lumpuh. Jika yudikatif tidak independen, keadilan menjadi ilusi. Islam sebagai agama yang sempurna, hadir dengan solusi untuk menyeimbangkan timbangan ini sejak awal. Konsep ini bukan impor dari Barat, melainkan bagian integral dari siyasah syariah atau politik berdasarkan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau maslahah ammah dan mencegah kerusakan atau mafsadah. Kita akan telusuri prinsip ini mulai dari fondasi teologis, implementasi historis, hingga relevansinya bagi Indonesia hari ini. Untuk memahaminya secara mendalam, kita perlu melihatnya dari kacamata multidisiplin ilmu. Pertama, dari ilmu tafsir dan ulumul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 38 memerintahkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah atau syuro. Ini adalah pondasi pertama keseimbangan, bahwa pemimpin tidak boleh memutuskan segalanya sendiri. Kedua, dari perspektif ilmu hadis dan sirah nabawiyah, Nabi Muhammad SAW praktikkan keseimbangan ini dalam Piagam Madinah. Beliau menjadi pemimpin sekaligus hakim, tetapi wewenang beliau dibatasi oleh ketentuan Allah dan mekanisme musyawarah dengan seluruh komunitas, termasuk non-muslim. Ketiga, dari disiplin ilmu fikih dan usul fikih, lahir kaidah tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah. Artinya, kekuasaan penguasa dibatasi oleh tujuan syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keempat, ilmu kalam atau teologi mengingatkan kita tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan kewajiban setiap individu untuk mengoreksi penguasa yang zolim, menciptakan keseimbangan dari level akar rumput. Dalam lintasan sejarah, para khulafaur rasyidin dan pemimpin setelahnya mengembangkan institusi-institusi penyeimbang. Masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh gemilang. Beliau membentuk sistem administrasi negara, Diwan, menetapkan gaji dari Baitul Mal, dan yang paling penting, membudayakan kontrol sosial. Suatu ketika, seorang anak kecil bisa mengoreksi Khalifah Umar soal panjangnya kain gamisnya. Itulah keseimbangan sosial. Institusi Al-Hisbah juga unik. Muhtasib atau petugas hisbah memiliki wewenang mengawasi pasar, moral publik, dan bahkan bisa menegur penguasa jika melanggar aturan di ruang publik. Lalu ada institusi kehakiman atau al-qadha yang sejak awal dipisahkan. Qadhi atau hakim seperti Syuraih tetap memutuskan hukum melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah sengketa. Ini menunjukkan independensi kekuasaan kehakiman. Keseimbangan juga terlihat dalam konsep Ahlul Halli wal Aqdi atau Dewan Formatur yang mewakili berbagai elemen umat yang memiliki peran penting dalam memilih dan mengoreksi pemimpin. Lalu apa relevansinya untuk kita di Indonesia? Prinsip at-tawazun ini sangat kontekstual. Dalam dimensi politik modern, ia sejalan dengan trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi dilengkapi dengan dimensi etika dan spiritual. Sistem checks and balances di DPR, MK, dan KPK memiliki ruh yang sama dengan prinsip muhasabah atau koreksi dan hisbah dalam Islam. Dalam dimensi sosial budaya, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, antara adat istiadat lokal dan hukum nasional, dapat diatur dengan prinsip ini. Dalam dimensi ekonomi, keseimbangan antara peran negara dalam regulasi dan kebebasan berusaha, serta pengawasan terhadap monopoli adalah esensi dari hisbah. Bagi masa depan, konten ini mengajak kita berpikir untuk membangun sistem politik Indonesia yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substantif, berkeadilan, anti korupsi, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, sebagaimana maqasid syariah. Jadi, at-tawazun as-siyasi adalah warisan intelektual politik Islam yang sangat berharga. Ia bukan tentang mendirikan kekhalifahan secara formal,
tetapi tentang menanamkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, akuntabilitas, dan musyawarah dalam sistem apapun yang kita bangun. Sebagai kreator konten dan masyarakat Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi diri dan publik tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ini. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya mengenal sejarah, tetapi juga mendapat alat analisis untuk menilai kebijakan publik, memilih pemimpin, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Marilah kita jadikan ilmu ini sebagai inspirasi untuk berkontribusi menciptakan Indonesia yang lebih seimbang, adil, dan bermartabat. Kebenaran itu tidak mengenal mayoritas atau minoritas. Kebenaran itu dikenal dengan dalil-dalilnya. Maka kenalilah kebenaran. Niscaya kamu akan mengenal ahlinya.